Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Sama-sama. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Cucunda Nabi dikhianati, putra Haidar telah dizalimi, putra Az-Zahra telah dilukai, adik Al-Hasan telah disakiti, cucu yang mulia telah tiada, putra tercinta diinjak kuda. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Cucu yang selalu disanjung-sanjung, putra yang dulu main di punggung, cucu yang selalu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang, kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat pedang. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain,
sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Tubuh yang selalu dipeluk Rasul, mulut yang selalu dicium Rasul, leher yang selalu dikecup Rasul, kepala yang selalu diusap Rasul, kini diinjak ribuan kuda, kini diarah ke kota-kota. Syahidmu Husain lukai Nabi, Syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Ketika Husain lahir ke dunia, Nabi menangis amat dalamnya. Ali bertanya pada yang mulia, Nabi menjawab dengan tangisan, Jibril telah datang bawa berita tentang bencana pada cucunya. Suatu ketika Nabi mencium leher Al-Husain dengan tangisan. Mereka bertanya, apa gerangan? Nabi menjawab dengan isakan, leher inilah suatu ketika akan terpisah dari tubuhnya. Syahidmu Husain lukai Nabi, Syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Ketika Sinan hendak memenggal leher Al-Husain yang menggelepar, Sinan terhentak penuh ketakutan. Tinggalkan Husain, lemparkan pedang, karena saksikan Zahra telah datang memeluk Husain dalam tangisan.
Kemana lagi Sukainah mengadu? Kemana lagi Zainab berlindung? Air matanya telah mengering, luka hatinya tiada terkira. Ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Ala Nabi wa alihi salawat. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Allah Allah Ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Terik sang surya membakar padang pasir Karbala, Sahara kini berubah jadi karbun wabala. Inilah putra Ali, buah hati Fatimah, putra Nabi yang mulia, disiksa dan dihina. Terbakarnya hati, terbakarnya hati, peri tak terobati. Zainab pun menangisi Husain yang disakiti. Darah suci suhada yang mewarnai Karbala. Demi menjaga Islam, Husain rela berkorban. Syahid jadi harapan, merindu jumpa Tuhan. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Derai air mata putri Nabi tak tertahankan, menatap paras Husain diarak bagai hewan. Kehormatan Nabi yang kini telah dihinakan, tanpa belas kasihan mereka direndahkan. Sedih hati Nabi, sedih hati Nabi melihat putri Ali dirantai dan diikat serta dipertontonkan. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Sumpah demi ibu, sumpah demi ibu, sumpah demi ayahku, darah akan ku tumpahkan, nyawaku persembahkan demi Husain tersayang. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Allah Allahu Akbar, Ishfa' lana ya Haidar, sambut panggilan Husain, labbaika ya ibnal Kautsar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله السلام عليك يا صاحب العصر القائم المهدي صلوات الله عليه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم جميعا السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, tak terasa lagi malam ini adalah malam ke-9
kita sebagai pecinta Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih menyambut dan juga meratapi serta mengetahui apa yang terjadi pada Madrasah Karbala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini adalah malam yang teragung bagi kita semua, karena dengan perjuangan Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih kita bisa mengetahui hakikat tentang agama kepada syariat Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah besok adalah malam ke-10, malam terakhir. Dan insyaallah perjuangan Al-Imam Al-Husain menumbuhkan diri spirit juang pada diri kita ila yaumil qiyamah. Ketika kita keluar dari rumah, kemudian dari malam pertama sampai malam sekarang, kita masuk ke Husainiyah, kita masuk ke rumah-rumah, kemudian menghidupkan malam aza, dan kita menangis kepada perjuangan Al-Imam Al-Husain, serta kita mengetahui dan mengambil suatu ibrah apa yang terjadi pada perjuangan Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih. Perlu diketahui bahwa sebagai muqaddimah, Abu Ja'far salamullahi alaih mengatakan bakat al-ins wal jin wat tayr wal wahsh radhafat dumu'uha ilal Husain salamullahi alaih. Jadi ketika tragedi Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih, itu bukan hanya bangsa manusia saja yang meneteskan air mata pada perjuangan Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih. Akan tetapi kata Abu Ja'far bahwa yang menangis, bahkan tangisannya keluar darah dari matanya, itu bangsa jin, bangsa burung-burung yang terbang di langit, bangsa hewan buas, itu semuanya mengeluarkan air mata, dan air mata itu diganti dengan dumu. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kita tahu bahwa kata Imam Ali salamullahi alaih, barang siapa yang menghidupkan malam-malam azalil Husain salamullahi alaih, maka Allah akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa semua yang menghidupkan malam azza, itu entah dosa kecil ataupun dosa besar. Ini perkataan Imam Ali salamullahi alaih. Ya. Dan alhamdulillah dari malam pertama sampai malam sekarang kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam azalil Husain salamullahi alaih. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Insyaallah malam ini ana akan membawakan suatu tema yang dimana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu esensi pemuda Ahlul Bait, ya, adalah tauhid. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah mahiyatus syabab Ahlul Bait salamullahi alaih wa huwa tauhid. Ketika kita berbicara suatu esensi, kalau yang di bahasa Arab kan adalah mahiyah. Ketika kita melihat berbagai banyak definisi-definisi mahiyah, entah itu dalam kitab akidah, entah itu dalam kitab mantik, bahwa secara umum ya ana mendefinisikan bahwa mahiyah itu tidak bisa terlepas dari dua perkara. Yang satu yang disebut dengan wujud, yang satu disebut dengan adam. Karena ketika kita melihat esensi, ketika kita melihat mahiyah, mahiyah itu artinya syamilatun likullil mafahim. Itu mencakupi seluruh mafhum-mafhum, sifat-sifat yang berada dalam benak pikiran kita.
entah itu pemahaman tasawur tentang kehidupan, entah itu pemahaman tentang suatu kudroh, entah itu pemahaman tentang suatu irodah. Yang penting mahiyah adalah suatu mafahim, kumpulan-kumpulan gambaran yang ada dalam benak pikiran. Itu yang disebut dengan mahiyah, atau yang disebut dengan esensi. Kemudian karena kita yang disebut manusia dan manusia itu ada, maka apa? Maka esensi ini akan terkerucut pada wujud karena kita ada. Ya. Nah, makanya kita mendefinisikan bahwa esensi adalah suatu yang memiliki realita pada kehidupannya. Ya. Jadi ketika kita menggambarkan suatu esensi pemuda, ya, yang dimana pemuda ini disembahkan kepada Ahlul Bait, maka apa? Maka esensi itu akan terpenuhi ketika apa? Ketika semuanya dilakukan. Ketika kita berbicara esensi, mahiyah, al-iradah, kemampuan, maka apa? Maka ketika ada kemampuan itu di realita, maka apa? Maka esensi itu menjadi wujud, menjadi ada. Tetapi ketika tidak ada mahiyahnya, ketika tidak ada esensinya, maka apa? Maka disebut dengan adam atau disebut dengan ketiadaan. Judulnya adalah esensi pemuda Ahlul Bait adalah tauhid. Kita berbicara tentang pemuda. Apa yang disebut dengan pemuda? Ketika kita merujuk kepada KBBI bahwa pemuda itu adalah orang yang berumuran ya dari 14 tahun sampai 24 tahun. Itu masih disebut dengan pemuda itu secara bahasa. Apakah sekarang orang yang umurnya lebih dari 24 tahun itu bukan disebut pemuda? Insya Allah kita akan bahas malam ini. Ya. Karena kita tahu bahwa orang yang umurnya 40, umurnya 50, umurnya 60 tidak mau disebut tua. Pengennya disebut dengan pemuda. Ya. Ketika kita berbicara pemuda, pemuda adalah orang yang dimana memiliki suatu kemampuan. Orang yang dimana sebagai disebut dengan generasi bangsa. Generasi penerus, ya, maka itu disebut dengan pemuda. Apalagi kalau ini disandingkan, dinisbatkan dengan pemuda Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, berarti orang tersebut, pemuda tersebut adalah orang yang berwilayah kepada Rasulullah serta Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kenapa Ana mengambil suatu tema bahwa esensi pemuda Ahlul Bait alaihissalatu wassalam adalah tauhid? Kenapa? Karena ini anjuran dari Imam Ali salamullahi alaih. Ketika kita berbicara tauhid, kita berbicara agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ali ditanya sama sahabatnya, wahai Imam, ma huwa ad-din? Ad-din yanqasimu ila salasati aqsam. Ya, at-tauhid wal fiqh wal akhlak. Dan itu tidak bisa dipisahkan. 3 esensi itu tidak bisa dipisahkan. Dan kenapa yang keluar pertama kali dari mulut Imam Ali salamullahi alaihi adalah tauhid, bukan fikih, bukan akhlak? Kenapa? Karena dengan kita bertauhid, maka apa? Maka kita dianjurkan dan diwajibkan mengikuti syariat Islam. Kemudian apa? Kemudian diselimuti dengan akhlak. Ya. Mahiyatus syabab, esensi pemuda. Ketika kita melihat, kalau sekarang pada malam ini ketika melihat ta'rif bil misal, jadi di dalam pelajaran ilmu mantik itu ada definisi, dan definisi itu banyak caranya. Salah satunya adalah ta'rif bil misal.
Tadi kalau Imam Ali salamullahi alaih ketika ditanya apa itu agama, agama itu terbagi menjadi tiga. Itu disebut dengan ta'rif bitaksim. Ketika kita melihat ta'rif apa itu pemuda, ta'rif bil misal, ya, ketika ditanya apa definisinya manusia, manusia adalah Ali, Zaid, Zainab. Itu adalah ta'rif bil misal. Ketika sekarang kita ditanya oleh sahabat kita, keluarga kita, apa itu pemuda Ahlul Bait? Pemuda Ahlul Bait adalah Aliyul Akbar. Itu ta'rif bil misal. Pemuda Ahlul Bait panutannya adalah Aliyul Akbar. Aliyul Akbar, putra dari Al-Imamul Husain salamullahi alaih, bisa mendapatkan makom yang paling sempurna. Itu bagaimana caranya? Aliyul Akbar, kita mengetahui umurnya itu 18 atau 19 tahun. Kenapa bisa sampai makomnya seperti itu? Ya, oh mungkin karena Aliyul Akbar adalah putranya Imam Husain, mungkin ya wajar saja. Ya kan, mengikuti bapaknya. Tidak semua seperti itu. Ketika kita melihat sejarahnya, kisahnya Nabiullah Nuh salamullahi alaih, putranya disebut kafir. Kenapa? Karena tidak mengikutinya. Jadi tidak ada hubungan. Sebenarnya ada hubungan darah, cuman bukan ke situ larinya. Ini bagaimana caranya Aliyul Akbar disebut dengan pemuda Ahlul Bait, ya, bisa memiliki makom seperti itu. Ketika dilihat dari hadisnya Al-Imam Ridha salamullahi alaih, al-iman fauqal Islam bidarajah, bahwa keimanan itu, ya, lebih tinggi secara derajat daripada Islam. Jadi Islam kemudian iman. Kemudian kata Imam Ridho dilanjutkan, at-taqwa fauqal iman bidarajah. Dan takwa itu lebih tinggi daripada keimanan. Jadi Islam, iman, kemudian takwa. Kemudian kata Al-Imam Ridho salamullahi alaih, wal yakin fauqat taqwa bidarajah. Dan yakin itu adalah puncak, ya, daripada Islam, iman, takwa, kemudian yakin. Jadi orang yang yakin itu makomnya lebih tinggi daripada orang yang Islam, Muslim, orang yang bertakwa, ya. Kemudian orang yang iman itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang yakin. Kata Al-Imam Ridho salamullahi alaih, wa ma qassama bainan nas syai'un aqallu minal yaqin. Kata Al-Imam Ridho salamullahi alaih, ketika kita melihat di antara manusia-manusia itu banyak sekali, ya, yang di antara manusia-manusia itu sangat sedikit sekali orang yang sampai pada makom keyakinan. Jadi kata Imam Ridho, ana ulang kembali, bahwa secara makom, secara manusia itu Islam, kemudian iman, kemudian takwa, yang terakhir yakin. Kemudian kata Imam Ridho salamullahi alaih, wa ma qassama bainan nas syai'un aqallu minal yakin. Dan aku melihat di antara manusia ini sangat sedikit yang memiliki makom keyakinan. Bahwa orang menjadi muslim itu tidak cukup. Orang menjadi bertakwa kemudian menjadi iman itu tidak cukup, karena semuanya akan kembali kepada keyakinannya masing-masing. Makanya dalam ilmu mantik bahwa untuk mencapai keilmuan yang sempurna, maka apa? Maka raihlah keilmuan itu dengan yakin. Karena sebelum yakin itu ada yang disebut dengan wahmun.
Dan sebelum wahmun itu ada yang disebut dengan syak. Dan sebelum syak itu ada yang sebelum yakin itu ada yang disebut dengan zon. Dan sebelum zon itu ada yang disebut dengan syak. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan wahmun. Ya, biasanya ketika kita melihat fata morgana, ketika kita melihat, kita akan mencapai keilmuan yang disebut dengan waham. Waham itu kalau dipresentasikan itu masih 25% di bawahnya syak, ragu. Kemudian semakin agak dekat ada yang disebut dengan keilmuan syak, itu ragu. Ya, 50-50. Kemudian setelah ragu ada yang disebut dengan waham. Waham itu bisa disebut dengan 80 atau 90%. Dan ketika kita mendekati fata morgana dan begitu jelas ternyata fata morgana itu tidak ada, dan kita meyakini bahwa keilmuan fata morgana itu sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, Aliul Akbar, putra Al-Imamul Husain salamullahi alaih, itu puncaknya sudah memiliki keyakinan yang penuh kepada pemimpinnya, kepada bapaknya Al-Imamul Husain salamullahi. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa Aliul Akbar syabahahu khamsatu ahlul kisah. Jadi satu-satunya putra Imam Husain, satu-satunya cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah yang bisa menyerupai dari segi aspek itu hanya Aliul Akbar. Aliul Akbar itu bisa serupa dengan apa? Dengan Asmaul Khamsah, Ahlul Kisah. Salamullahi alaihim ajma'in. Yang pertama Ahlul Kisah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar, kita sering membaca bahwa Aliul Akbar itu wajahnya serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditekankan dalam hadis, Aliul Akbar syabahu Rasulillah fil khuluqil wal akhlaq. Itu serupa dengan Rasulullah dari parasnya serta akhlaknya serta sifatnya. Ya. Makanya di dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka sahabat-sahabat Rasulullah yang sezaman itu dengan Rasulullah ketika rindu kepada Rasulullah sengaja mereka berkunjung kepada Al-Imamul Husain, ke rumah Al-Imamul Husain. Hanya apa? Hanya ingin sekedar melihat wajah Aliul Akbar. Kemudian apa sekarang syabahnya dengan Amirul Mukminin salamullahi alaih? Di dalam riwayat dikatakan bahwa Aliul Akbar salamullahi alaih itu memiliki serupa dengan Imam Ali salamullahi alaih itu dari segi syuja'ahnya, dari segi kekuatannya. Kita tahu bahwa Imam Ali salamullahi alaih itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, betul enggak? Hatta pintu Khaybar yang seharusnya dibuka oleh 40 orang, Imam Ali salamullahi alaih dengan begitu dilihat entengnya membuka dengan sendirinya. Maka turunlah syuja'ahnya, turunlah kekuatannya kepada Aliul Akbar. Bagaimana perangnya Aliul Akbar ketika di Padang Karbala. Bagaimana dengan ganasnya ketika apa? Ketika melihat preman-preman yang ada di Padang Karbala. Ketika melihat tentara-tentara laknatullahi alaih, Aliul Akbar dengan siap untuk memangkas semua leher-leher tentara-tentara al-zalimin. Aliul Akbar memiliki syuja'ahnya dari kakeknya, dari Imam Ali salamullahi alaih.
Kemudian yang ketiga, syabahnya, serupanya Aliul Akbar dengan Sayyidah Zahra salamullahi alaiha. Apa? Yaitu dari segi umurnya dan juga dari segi musibahnya. Bahwa Aliul Akbar ya, syahid pada umur 18 sampai 19 tahun. Begitupun juga dengan ya Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha itu syahid pada umur 17 atau sampai 18 tahun. Kemudian dari segi musibahnya, bahwa yang dialami oleh Sayyidah Zahra salamullahi alaiha ya, itu tidak beda jauh apa yang sedang dialami oleh Aliul Akbar. Kemudian yang keempat, bahwa Aliul Akbar salamullahi alaih itu serupa dengan Al-Imamul Hasan salamullahi alaih ya, dari segi haibahnya, dari segi kekagumannya. Jadi waktu itu pernah ada para sahabat dan juga orang-orang sezaman Al-Imamul Hasan salamullahi alaih, karena dengan kekagumannya Al-Imamul Hasan salamullahi alaih, mereka tidak berani untuk melewati Imam Hasan. Ya. Dan Aliul Akbar memiliki dari haibahnya, ya kekagumannya Al-Imamul Hasan salamullahi. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Aliul Akbar itu serupa dengan abahnya, yaitu Al-Husain salamullahi alaiha. Ketika Aliul Akbar salamullahi alaih dididik langsung, kemudian diberikan suatu pengalaman yang sangat dahsyat oleh abahnya, yaitu Al-Imamul Hasan salamullahi alaih, karena Aliul Akbar itu sudah memiliki keyakinan yang penuh atas pemimpinnya sekaligus abahnya, yaitu Al-Imamul Hasan salamullahi alaih. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 60 dikatakan bahwa kalimat fata, kalimat pemuda itu dinisbahkan kepada Nabiullah Ibrahim salamullahi alaih. Kenapa? Karena ketika Nabiullah Ibrahim di usia mudanya, dia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tertulis pada surah Al-Anbiya ayat 60 dikatakan apa? Dikatakan Nabiullah Ibrahim bisa menghancurkan berhala-berhala ya, ketika orang-orang menyembah kepada berhala tersebut. Nabiullah Ibrahim yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki apa? Memiliki kekuatan ya, memiliki tenaga, memiliki jiwa pejuang yang tangguh karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghancurkan ya berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Begitupun juga dengan Aliul Akbar. Aliul Akbar ya, bahwa dengan perintahnya Al-Imamul Husain, dan tahu kedudukannya Al-Imamul Husain adalah pemimpinnya dan juga memiliki keyakinannya, maka apa? Maka Aliul Akbar tahu bahwa kezaliman itu tidak boleh tumbuh di dunia ini. Begitupun juga apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Ketika kita melihat sejarah bahwa di dalam surah Asy-Syam ya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya, bahwa ketika sejarah Nabiullah Saleh yang dimana Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada kaum Samud
yang dimana kaum Samud ini disebut dengan tughyan, disebut dengan taghut. Kenapa? Karena tughyan atau taghut itu artinya telah melewati batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kaum Samud. Ya, di dalam sejarah riwayat dikatakan bahwa sebenarnya yang membunuh mukjizatnya unta Nabi Soleh itu hanya satu orang, Qidar bin Salif. Namanya Qidar bin Salif. Membunuhnya itu hanya satu orang. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Samud? Kenapa? Karena semuanya sepakat dan semuanya meridhoi atas tindakan kezaliman yang dilakukan oleh Qidar bin Salif. Ya. Oleh karena itu Allah melaknat kepada kaum Samud. Maka di dalam surah Asy-Syam ayat terakhir mengatakan fala yakhafu, bah orang-orang ini tidak takut apa yang akan terjadi. Orang-orang ini tidak takut ketika apa? Ketika diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya Qidar bin Salif dan kaum Samud apa? Itu sengaja membunuh unta Nabiullah Saleh. Aliul Akbar dengan tangguh, dengan kuat, dengan syuja'ah, tahu bahwa ini adalah suatu kezaliman. Maka apa? Maka Aliul Akbar tidak akan berdiam diri saja. Ketika semuanya keluarga dan sahabatnya meninggal syahid. Kemudian Aliul Akbar datang ke medan perang dengan izinnya ayahnya Al-Imamul Husain salamullahi alaih. Kemudian setelah berpamitan dengan Al-Imamul Husain salamullahi alaih, Aliul Akbar tidak menginginkan apapun. Kita tahu bahwa dalam maktal itu ada beberapa sahabat menginginkan dipeluk, menginginkan dicium, menginginkan didoakan, menginginkan sesuatu yang lain. Tetapi Aliul Akbar itu hanya mengucapkan ya Aba Abdillah. Memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai umat pemimpinnya Al-Imamul Husain salamullahi alaihi. Kemudian bahwa Aliul Akbar itu memiliki adik yang paling kecil atau yang disebut dengan Abdullah Ar-Radhi atau yang disebut dengan Aliul Asghar. Nanti kita simpulkan bahwa apakah benar esensi mahiyah pemuda Ahlul Bait itu harus dari umur 14 sampai 24 tahun atau lebih bisa dari itu. Kita lihat. Dan juga kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa suatu hakikat manusia adalah ruhnya, bukan jasadnya. Kita lihat. Ketika rombongan Al-Imamul Husain salamullahi alaih menuju Karbala, kita bertanya kepada imam, wahai imam, kenapa engkau membawa bayi, membawa orang tua, membawa para wanita? Sedangkan perlu diketahui bahwa Al-Imamul Husain salamullahi alaih itu sangat sanggup untuk menitipkan putranya yang terakhir, Abdullah Ar-Radhi Aliul Asghar. Itu sangat sanggup. Akan tetapi kenapa Al-Imamul Husain salamullahi alaih membawa semuanya? Ya. Karena tahu bahwa ini adalah perintah Allah dan termaktub dalam Al-Quran bahwa kezaliman harus diperangi. Kemudian apa? Kemudian bawalah semuanya.
keluarga, anak, harta dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk berada pada jalan kebenaran. Karena tahu bahwa Al-Imamul Husain ini bukan peperangan yang biasa. Kemudian jalanlah ya dari Mekah ke Karbala, kemudian sampai di Karbala. Abdullah Ar-Radhi Aliyul Asghar adalah putra satu-satunya yang dikuburkan oleh Al-Imamul Husain salamullahi alaih. Karena kita tahu bahwa semuanya ya telah gugur syahid dan tidak ada yang sempat untuk dikuburkan satu persatu karena dalam kondisi peperangan. Tetapi Aliul Asghar Abdullah Ar-Radhi masih sempat dikuburkan oleh Al-Imamul Husain itu di belakang tendanya. Kemudian dikafani dengan baju. Ada yang mengatakan baju, ada yang mengatakan sorbannya Al-Imamul Husain. Kemudian langsung disolatkan di belakang tendanya oleh Al-Imamul Husain salamullahi alaihi. Tahu apa karomahnya Abdullah Ar-Radhi Aliyul Asghar? Bahwa karomahnya Abdullah Ar-Radhi Aliyul Asghar itu bisa berbicara hanya pada saat Imam Husain mengatakan hal min nasirin yansuruni. Aliyul Asghar langsung menyahutinya labbaik ya Husain. Dengan tenggorokan yang haus karena dari Sayyidah Ar-Robab ibundanya tidak memiliki tidak keluar air susunya, tapi dengan karomahnya ketika Al-Husain salamullahi alaihi mengatakan hal min nasirin yansuruni labbaik ya Husain. Ini Abdullah Ar-Radhi Aliyul Asghar menjawab seruan Al-Imam Al-Husain ketika mengatakan hal min nasirin yansuruni labbaik ya hal min nasirin yansuruni hal min nasirin yansuruni hal min nasirin yansuruni. Begitulah apa yang dikatakan oleh Aliyul Asghar. Kenapa? Karena tahu bahwa Imam Husain adalah pemimpinnya. Aliyul Asghar yang belum balik. Aliyul Asghar yang belum bisa makan kecuali ASI. Tetapi ketika mendengar seruan hal min nasirin yansuruni dengan spontannya mengatakan labbaik ya Husain. Di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Aliyul Asghar dipanah oleh Harmalah, kemudian masuk ke tenggorokannya. Kemudian sengaja oleh Al-Imamul Husain salamullahi alaihi diambil darahnya, kemudian dilemparkan ke atas. Apa maksudnya? Bertanda bahwa inilah hujjah, inilah tanda bahwa Al-Imamul Husain salamullahi alaihi itu mengorbankan segalanya untuk sang khalid. Bahkan dikatakan darahnya itu bisa nembus ke beberapa langit, kemudian bisa sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Aliyul Asghar Abdullah Ar-Radhi. Kemudian kita bertanya kepada Imam Husain, wahai Imam, bagaimana kondisinya Abdullah Ar-Radhi setelah meninggal, setelah dikuburkan, bagaimana kondisinya? Di dalam riwayat dikatakan bahwa Abdullah Ar-Radhi Aliyul Asghar ketika syahid langsung dijemput dan diberi ASI oleh Sayyidah Zahra salamullahi alaiha. Makanya di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika ada anak kecil yang meninggal, kemudian masuk di alam barzah,
sampai nanti ke akhirat, maka Sayyidah Zahra yang membimbing dan memberitahu tentang apa-apa saja yang berada di dunia ini, sampai anak-anak ini apa? Tahu pada pemimpinnya, tahu kepada penciptanya. Abdullah Ar-Radi Ali Al-Asghar. Begitupun juga dengan kakaknya Aliul Akbar. Sekarang kita bertanya, ini kalau kita melihat Aliul Asghar dengan Aliul Akbar dengan umur yang berbeda, tapi apa? Tapi ketika kita melihat secara hakikatnya, bahwa hakikatul insan wahwa ar-ruh, bahwa hakikat manusia adalah ruhnya, bukan jasadnya. Dan perlu diketahui dan perlu dicatat bahwa di dalam pelajaran akidah, dimanapun akidahnya, itu termaktub dan tertulis ada yang disebut dengan sifat al-hayat, atau yang disebut dengan sifat hidup. Orang ketika disebut hidup, maka apa? Maka dia tahu tentang irodah dan kudrohnya, kemampuan dan kekuatannya. Betul enggak? Jadi kalau misalkan orang hidup puluhan tahun tapi tidak memiliki irodah dan tidak memiliki kudroh, maka apa? Maka wujudihi keadami, keberadaannya itu seperti tiada. Ya. Orang memiliki miliaran tanah di mana-mana, akan tetapi tidak mengetahui hakikat hidupnya, tidak disirami, dihidupi ruhnya, maka apa? Maka wujudnya keadami, keberadaannya itu ketiadaannya. Maka yang disebut dengan definisi hidup apa artinya? Dia yang memiliki kudroh dan juga irodah pada ruhnya, memiliki kemampuan dan kekuatan pada ruhnya. Orang ketika ruhnya sudah kuat, maka apa? Maka secara otomatis jasadnya pun akan kuat. Akan tetapi tidak semua jasad yang kuat, ruhnya juga kuat. Ya. Nah, makanya ketika kita melihat Aliul Asghar, ketika kita melihat Aliul Akbar, ya, itu masih disebut dengan pemuda, syabab ahlul bait. Ya, pemuda yang benar-benar tahu pada pemimpinnya, pemuda yang benar-benar tahu pada kekuatan dan juga irodahnya. Makanya anak mengambil kesimpulan bahwa mahiyatus syabab ahlul bait wahwa tauhid, dan tauhid itu banyak cakupannya, ya, dan hanya yakin kepada pemimpinnya, kepada rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka itulah yang disebut dengan syabab, disebut dengan pemuda. Pemuda tidak pandang umur. Ya. Pemuda tidak memandang anak siapa, bergaulnya dengan siapa, tidak. Pemuda adalah orang yang memiliki ruh, ya, dan ruhnya itu dipakai iradah, kudrohnya kepada tauhid, kepada yakin, dan tahu pada pemimpinnya, dan tahu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka itulah yang disebut dengan pemuda ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang seharusnya menyampaikan hakikat pada madrasah Karbala adalah imam kita Shahibul Asri waz Zaman, dan mudah-mudahan dengan kumpulan seperti ini yang dimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Qazim salamullahi alaih bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada orang-orang yang secara jamaah, orang-orang yang secara berkelompok, dan tidak akan turun dengan cepat kepada individual,
ya, ibadahnya sendiri, kebaikannya hanya sendiri, melakukannya sendiri, ya. Itu seperti apa? Kata Imam Kadzim salamullah, seperti apa? Seperti satu ekor domba yang keluar dari gerombolannya. Kita tahu kan bahwa ketika ada satu ekor domba yang keluar dari tawanannya, yang dari gerombolannya, maka apa? Maka akan ditangkap oleh hewan buas. Kata Imam Kadzim, seperti itu pun juga ketika ada orang yang melakukan kebaikan sendiri individual, maka apa? Maka akan lebih besar kemungkinannya dihasut oleh syaitan. Maka apa? Maka kita manfaatkan. Kumpulan ini adalah kumpulan yang berkah. Kumpulan ini adalah kumpulan yang mengingat kepada cucu Rasulullah. Maka dari itu Allah akan segera mungkin dan akan lebih cepat menurunkan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah jamaah secara kelompok untuk melakukan suatu kebaikan. Oleh karena itu dalam riwayat pun juga dikatakan bahwa bermintalah, berdoalah, bicarakanlah hajat-hajat semua, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam azab. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Wal afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Ausad di dalam kemah. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Ausad di dalam kemah. Semuanya. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Ausad di dalam kemah. Penawar kerinduan Nabi khairal bashar, cermin ketangguhan Ali Al-Karrar, pelindung jiwa Husain. Kini hanya Al-Akbar, tunaikan pengorbanan demi putra Haidar. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Ausad
di dalam kemah. Oh Ali Akbar, inilah saatnya salam perpisahan mengaduhkan Laila, memancar ratapan putra putri Zahra, memecah tangisan Zainab dan Sukainah. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Awsat di dalam kemah. Berlumuran darah, Ali tak berdaya, serangan musuhnya memerihkan luka, terjangan dahaga menusuk lehernya, tebasan musuhnya mencabik tubuhnya. Ya Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Awsat di dalam kemah. Ali Akbar, syahidmu menyakiti Husain yang telah sendiri di Karbala. Tak ada lagi putranya yang tersisa, hanya Ali Al-Awsat di dalam kemah. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Ya Rabbi, saksikan putraku nan malang. Ya Rabbi, saksikan putramu nan malang. Rindukan nabimu, harapkan ridhomu. Rindukan nabimu, harapkan ridhomu. Sabar dalam berperang, duhai putraku malang.
sabar dalam berperang, duhai putraku malang. Ali cahaya mataku, ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Tubuh penuh luka, hatiku berdarah. Tubuh penuh luka, hatiku berdarah. Allah aku ridho, Ya Allah aku ridho, Ya Allah aku ridho, Ya Allah aku ridho. Ali cahaya mataku, ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Sabarlah putraku, hisablah lidahku. Sabarlah putraku, hisablah lidahku. Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Ali cahaya mataku, ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Tangis tak tertahan saat ia katakan, tangis tak tertahan saat ia katakan, oh ayah cukupkah, oh imam pantaskah. oh ayah cukupkah, oh imam pantaskah. Darahku yang tertumpah, bekal menghadap Allah. Darahku yang tertumpah, bekal menghadap Allah. Ali cahaya mataku, ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Lihatlah manusia tragedi Karbala. Lihatlah manusia tragedi Karbala. Umat telah lupa tinggalkan agama. Umat telah lupa tinggalkan agama. Membantai keluarga Rasulullah tercinta. Membantai keluarga Rasulullah tercinta. Ali cahaya mataku, ali cahaya hatiku,
janganlah engkau ragu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridhoimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridhoimu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridhoimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridhoimu. Ya Husain, ya Aba Abdillah, Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Malam ini kami datang untuk hidupkan malammu, malam sedih dan malam-malam dukamu. Kami bertaziah padamu. Malam ini kami datang untuk hidupkan malammu, malam sedih dan malam-malam dukamu. Kami bertaziah padamu, pada ayahmu, pada bundamu, pada Rasul dan ahlul baitmu. Pada ayahmu, pada bundamu, pada Rasul dan ahlul baitmu. Ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Lihat malam ini kami berbusana duka, berlinang air mata nestapa, untuk sampaikan bela sungkawa. Lihat malam ini kami berbusana duka, berlinang air mata nestapa, untuk sampaikan bela sungkawa. Pada Zainabmu, pada putramu, pada putri dan keluargamu. Pada Zainabmu, pada putramu, pada putri dan keluargamu. Ya Husain, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Jikalau
bukan karena perintah Quran dan sunnah, untuk bersedih dan berduka atasmu, tentu kami kan merayakanmu. Jikalau bukan karena perintah Quran dan sunnah, untuk bersedih dan berduka atasmu, tentu kami kan merayakanmu. Atas syahidmu, kemuliaanmu, nilai agung yang menjemputmu. Atas syahidmu, kemuliaanmu, nilai agung yang menjemputmu. Ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Ya Husain, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. mereka membunuhmu justru menghidupkanmu, menyakitimu malah memuliakanmu. Di sana kau telah jadi raja. Mereka membunuhmu justru menghidupkanmu, menyakitimu malah memuliakanmu. Di sana kau telah jadi raja. Para syuhada, para anbiya, cemburukan kemuliaanmu. Para syuhada, para anbiya, cemburukan kemuliaanmu. Ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. ya Husain, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. Ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Husain, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah. بحق أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد.